Halo, selamat datang di podcast Serutu PTN. Terima kasih banyak udah klik podcast Serutu PTN ini. Hanya di sini kamu bisa dengerin kisah dari seluruh pelajar di Indonesia. Dan gak hanya itu, kita bakalan bagiin informasi, tips, triks buat kamu. Dan kamu bisa dengerin podcast ini gratis di Spotify. Jangan bosan-bosan dengerin suara aku dan yang lainnya ya di podcast ini. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Harus tetap semangat dan stay healthy ya. Balik lagi sama aku Odi, dan seperti biasa aku bakal bagiin tips-tips dan informasi menarik buat teman-teman semua. Di episode kali ini aku mau bahas apa sih kualitas anak tengah dalam keluarga. Walaupun sering tersisih, ternyata kamu sosok paling istimewa. Sebagai anak tengah, apakah dulu kamu pernah merasa bahwa mungkin aja kamu bukan anak kandung karena orang tuamu lebih memperhatikan kakak dan adikmu? Kalau iya, tenang aja, kamu gak sendirian. Sebagai anak tengah, diprioritaskan belakangan udah jadi hal yang biasa. Bukannya orang tuamu gak menyayangimu, hanya saja saat memiliki kamu, orang tuamu harus memperhatikan kebutuhan kakakmu yang lebih mendesak. Dan saat adik manismu hadir ke dunia sebagai sosok bontot dalam keluarga, ya wajar kalau dia menjadi primadona baru yang merebut seluruh perhatian. Merasa tersingkir dan gak dianggap adalah rasa yang umum dialami oleh anak tengah. Bahkan dalam ilmu psikologi, hal itu ada istilah sendiri, yaitu second child syndrome. Tapi meskipun kamu sering merasa tersisih, kamu tahu gak sih ternyata kualitas ini ada loh dalam diri kamu? Apa aja sih? Nah, yuk disimak baik-baik. Yang pertama, kamu adalah sosok yang mandiri karena sejak kecil terbiasa mengerjakan apa-apa sendiri. Ketika kamu kecil, ada kakakmu yang lebih dewasa yang memiliki kebutuhan lebih banyak. Bagaimanapun, nanti kakakmu akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas keluarga. Lalu ada adikmu yang patut dilindungi dan diurusi. Sebagai anggota termuda, adikmu layak diberi perhatian khusus untuk menjalani hidup di dunia. Sementara kamu anak tengah, dewasa belum, masih kecil juga enggak, akan terbiasa melakukan apa-apa sendiri. Ya mau gimana lagi? Waktu orang tuamu sudah habis untuk kakak dan adikmu. Tapi kebiasaan ini justru membawa dampak baik, karena sampai benar-benar dewasa, kamu terbiasa untuk mandiri. Yang kedua, egois mungkin jadi hal yang asing untukmu, karena seumur hidupmu, kamu selalu mendahulukan kepentingan saudara-saudaramu. Perbedaan kebutuhan antara kamu dan kakakmu, serta perbedaan kebutuhan bimbingan antara kamu dan adikmu, membuatmu terbiasa mendahulukan kepentingan kakak dan adikmu. Kamu mengerti sepenuhnya alasan yang sudah dijelaskan di poin pertama. Kamu maklum kalau kamu harus menekan keinginanmu untuk kedua saudaramu. Tapi gak apa-apa. Hal itu justru mengajarimu untuk tidak egois dan memikirkan diri sendiri. Mencintai diri sendiri memang harus, tapi memikirkan orang lain juga perlu loh. Sebagai anak tengah, kamu paling paham soal itu. Yang ketiga, soal menghibur diri sendiri, kamulah jagonya.
Banyak yang iri pada kemampuanmu menertawakan hidupmu sendiri. Karena seluruh perhatian orang tua tercurah untuk kakak dan adikmu, kamu sering merasa kurang perhatian. Tapi dari situ, kamu yang terbiasa apa-apa sendiri, justru punya kemampuan untuk memperhatikan dirimu sendiri. Dari sana, kemampuanmu untuk menghibur diri sendiri juga akan terbentuk. Ya, karena gak ada yang menghiburmu selain dirimu sendiri. Tapi kalau kamu melihat efeknya sekarang, kamu mungkin ingin berterima kasih pada keluarga. Keahlianmu menghibur diri sendiri membuatmu bisa menertawakan hidupmu sendiri dalam kondisi apapun yang sedang kamu alami. Yang keempat, sering menghabiskan waktu sendiri membuat daya kreatifmu berkembang. Kamu pasti menyukai hal-hal baru yang menantang, kan? Ketika kamu tersisih dari perhatian keluarga, kamu lebih suka sendirian di kamar. Di rumah, kamu adalah sosok pendiam yang lebih banyak menghabiskan waktu sendirian. Tapi dalam kesendirian itu, kamu justru mengasah daya kreatifmu. Bisa ditebak, kamu menyukai segala sesuatu tentang seni, kan? Selain itu, kamu selalu penasaran pada segala hal dan bersemangat untuk mencari tahu. Mencoba hal-hal baru yang menantang juga menjadi hobimu. Kamu si anak tengah yang pendiam, tapi riuh dalam dirimu sendiri. Yang kelima, terbiasa mengatasi perseteruan kakak dan adikmu, membuatmu menjadi seorang negosiator yang ulung. Keahlian ini langka loh. Kakakmu sebagai calon pemikul tanggung jawab keluarga, wajar bila mempunyai sifat yang mandiri, sering bosi dan selalu sok tahu. Sementara adikmu yang mendapatkan curahan kasih sayang dari semua orang, wajar bila menjadi sosok yang manja dan kolokan. Dan kamu sering terjebak di antara kakak dan adikmu yang berbeda sifat maupun pendapat. Tapi hal itu justru membuatmu menjadi negosiator yang ulung, yang bisa mengakomodasi perbedaan antara banyak orang. Di dunia kerja nanti, skillmu yang ini bisa jadi harta karun yang berharga. Yang keenam, kamu adalah agen perdamaian sejak kecil. Bagaimana lagi? Menyebalkan sekali melihat kakak dan adikmu bertengkar setiap hari. Selain seorang negosiator yang keren, kamu juga seorang pecinta damai sejati. Bagimu, melihat kakak dan adikmu bertengkar itu sungguh memusingkan. Karena itu, sifatmu terbentuk menjadi seseorang yang menghindari konflik. Kamu gak suka bertengkar dan lebih memilih membicarakan semuanya baik-baik. Berita tentang konflik-konflik di dunia bisa sangat mengganggumu. Dan kamu selalu ingin tahu apa yang bisa kamu lakukan untuk mengusahakan perdamaian dunia. Yang ketujuh, kamu juga punya daya tahan yang tinggi. Hidup jauh dari rumah demi cita-cita bukan masalah lagi. Kebiasaan mandiri, mulai dari melakukan apa-apa sendiri sampai menghibur diri sendiri. Kamu jadi daya tahan tubuh yang tinggi. Kamu gak ragu untuk hidup jauh dari rumah demi mengejar cita-citamu. Selain kamu mudah bertahan meski sedang dalam kondisi sulit, dalam hatimu kamu juga punya keinginan untuk menunjukkan kesuksesanmu kepada orang tuamu. Kamu ingin keluar dari bayang-bayang kakakmu dan membuat orang tuamu bangga dengan caramu sendiri. Semangat ya kamu anak tengah. Yang terakhir, kemampuan adaptasimu sangat tinggi. Gak heran kalau di luar rumah, kamu justru punya banyak teman yang siap menemani.
Perbedaan sifat kakak dan adikmu yang mencolok membuatmu harus punya trik khusus untuk menghadapi masing-masing. Kakakmu yang keras tentu gak suka dibantah. Sementara adikmu yang manja tentu gak bisa dikerasin. Kemampuan adaptasimu jadi luar biasa. Itulah yang membuatmu justru mudah berteman di luar rumah. Selain karena kamu lebih mudah mendapat perhatian di luar rumah daripada di rumah, sifat fleksibelmu juga membuatmu mudah disukai orang lain. Gak perlu berburuk sangka sama orang tua. Masing-masing orang tua punya cara menyayangi masing-masing kok. Kalaupun kamu selalu dijadikan yang kedua, tapi yakinlah bahwa orang tuamu menyayangimu sama besarnya. Hanya saja, mereka memandangmu sebagai sosok yang bisa berjalan sendiri. Lagi pula, posisimu yang sering serba salah itu justru bisa membentukmu menjadi pribadi yang berkualitas. Bener kan? Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat ya, terutama buat kamu anak tengah. Semangat! Sampai jumpa di episode selanjutnya.